selengkapnya terkait dengan polemik dikeluarkannya 72 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, di mana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memilih untuk tetap patuh pada ketentuan dan juga aturan dari pihak kementerian. Terkait dengan nasib studi puluhan pelajar ini, Gubernur Bengkulu menilai yang harus dijamin adalah keberlangsungan pendidikan mereka di sekolah lain dan tidak memaksakan diri untuk bertahan di sekolah sebelumnya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pihaknya tetap akan berpedoman pada ketentuan dan aturan kementerian terkait nasib puluhan pelajar tersebut. Helmi Hasan justru menilai jika dipaksakan untuk terus bertahan di SMA 5 tanpa terdaftar di data pokok pendidikan, maka yang dirugikan justru para pelajar. Untuk itu menurutnya solusi dan prioritas pihaknya saat ini adalah menjamin keberlangsungan pendidikan dan terpenuhinya hak sekolah puluhan pelajar tersebut di sekolah lain yang masih memiliki kuota rombongan pelajar. Terkait dengan dugaan permainan hingga jual beli kuota yang terjadi, Helmi Hasan secara tegas menyerahkan persoalan tersebut kepada APH untuk menindak siapapun yang bermain dan terkait. Saya sudah mendapatkan penjelasan, ya, itu prosesnya sedang dilakukan. Jadi nanti siapa yang melakukan kealfaan tentu harus mendapatkan hukuman, punishment. Dan yang terpenting arahan saya adalah tidak boleh ada siswa-siswi yang dirugikan. Dirugikan itu maksudnya mereka jadi terlentang-lantung, sekolah nggak jelas. Jadi letakkan pada aturan, ada yang memang harus dipindahkan ke sekolah negeri terdekat, pindahkan. Setelah itu nanti kemudian perbaiki. Dan saya sudah mengeluarkan surat atas dasar KPK ketika itu meminta agar kemudian pemerintah itu tegak lurus dengan aturan Kementerian Pendidikan. Dan surat sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah, SMA, SMK sederajat untuk betul-betul patuhi aturan. Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap kepala sekolah dan ketua panitia SPMB hingga pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu. 30 siswa yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke sekolah lain, sementara 42 siswa lainnya masih bertahan dan terus mengikuti proses belajar mengajar. Aktivitas belajar mengajar dan kegiatan sekolah tampak tetap berlangsung seperti hari-hari biasa, yang berbeda hanya penjagaan di akses pintu masuk sekolah yang lebih diperketat dibanding hari-hari biasanya. Sementara proses belajar mengajar seperti pendidikan jasmani juga tampak berlangsung seperti biasa. Hanya saja pihak sekolah keberatan saat awak media minta masuk lebih dalam untuk mendokumentasikan situasi sekolah. 42 siswa lainnya tetap berupaya bertahan dengan tengah menempuh berbagai upaya termasuk upaya hukum. Sudah 11 wali siswa yang sepakat memberi kuasa pada tim pengacara untuk mewakili mereka menuntut keadilan. Selasa siang, tim hukum yang ditunjuk ke 11 wali siswa tampak mendatangi kantor Dignas dan kantor Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu. Masih tetap sekolah dia, karena mereka ingin bersekolah. Anak-anak dijamin secara undang-undang. Lihat memang dari data ini sudah ganjil, ya, diduga ganjil. 98 yang tidak diumumkan dalam kelulusan, tapi orangnya ada. Kalau 98 ini dikasih ruang untuk anak 42 atau orang 11 dikuasakan dengan kami ini, masih cukup kok. Jadi mereka karena sudah sekolah, sudah menyatu dan mereka sudah berbuat juga di SMA. Ada yang mewakili lomba bahasa Inggris, ada paskibra mengibarkan bendera 17 Agustus. Mereka sudah berbuat. Kok mereka dikeluarkan? Kan seperti itu. Kalau tidak ini data ini cenderung kedugaan pidana ini. Namun di kedua kantor tersebut, tim pengacara belasan siswa ini gagal bertemu sang kepala dinas maupun perwakilan dinas. Tim pengacara 11 siswa menduga kuat ada pelanggaran pidana dalam insiden ini. Mereka berencana mengajukan langkah hukum dengan mengumpulkan bukti serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Dikbud Provinsi, KPAI, hingga aparat penegak hukum. Dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Priyo Susanto, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan polemik dikeluarkannya 72 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Ada Hartanto dan juga Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman, Jaka Andika. Selamat pagi Pak Hartanto dan juga Pak Jaka. Selamat pagi Pak Jaka, Pak Hartanto. Baik, nampaknya Pak Hartanto masih akan kita coba hubungi kembali. Kita langsung ke Pak Jaka terlebih dahulu. Pak Jaka, ini kan laporannya sudah diterima oleh Ombudsman. Setelah diterima, kemudian apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Ombudsman Bengkulu, Pak? Baik, makasih Pak Febri, Bu Glory.
kami dari Ombudsman intinya pertama sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik memang telah mendapatkan pertama informasi, kemudian juga memang juga pernah dapat laporan ya dari masyarakat. Jadi terkait dengan informasi dan laporan tersebut, maka kami sudah melakukan beberapa mekanisme, yaitu pertama melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dan juga menindaklanjuti laporan masyarakat. Nah, dari tindak lanjut atau mekanisme tersebut kami sudah memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kemudian juga kami juga sudah memanggil operator sekolah, dalam hal ini operator SPMB dan juga operator Dapodik. Direncanakan hari Jumat nanti kami akan memanggil ketua panitia dan juga kepala sekolah. Nah, terkait dengan hal tersebut kami sudah mendapatkan beberapa data dokumen dan penjelasan dari Dinas Pendidikan dan juga operator. Nah, memang kami perlu mendapatkan keterangan dan penjelasan lebih komprehensif kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan juga panitia. Karena kenapa? Kami perlu itu supaya data dan dokumen yang diperlukan oleh Ombudsman itu nanti bisa kami telaah, kami analisis, dan nanti kami akan simpulkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Baik Pak Jaka, berarti artinya dari Ombudsman sendiri sudah memeriksa atau belum memeriksa dari pihak operator SPMB SMA 5 yang atas nama Safril saat ini? Ya, kalau untuk operator kami sudah periksa. Dan kami sudah mendapatkan keterangan, penjelasan, serta data dokumen dari yang bersangkutan. Untuk pengakuan dari Safril bagaimana Pak? Apakah benar ada pungli yang dilakukan oleh Safril kepada orang tua siswa? Ya, dari pengakuannya tentu kami perlu cross-check lagi ya. Karena pengakuan ini kan baru sepihak dari operator ya. Maka kami perlu mendapatkan penjelasan dan juga klarifikasi juga dari kepala sekolah dan ketua panitia serta beberapa instansi terkait lainnya seperti inspektorat dan juga dinas pendidikan. Nah, nanti data dan dokumen yang setelah kami dapatkan secara komprehensif nanti kami akan sampaikan kembali, kami akan bandingkan kembali dengan apa yang disampaikan oleh operator sekolah ini. Baik, berarti nanti akan ada sinkronisasi data yang akan dilakukan antara yang diperiksa data dari Ombudsman dan juga yang ditemukan di lapangan. Saya mau ke kuasa hukum, ada Pak Hartanto. Pak Hartanto, ini kan operator sudah diperiksa, Ombudsman juga sudah melakukan penyelidikan, tapi kalau untuk fokus utama dari ke-72 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan ini apa, Pak? Baik, jadi seperti ini Pak ya, Bu ya. Memang saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari siswa yang katakanlah tidak diakui atau dikeluarkan oleh SMA 5. Namun saya di kuasa ini ada 11 orang kuasa ya, tidak menyeluruh seperti itu. Baik, nah dari Anda komunikasi dengan 11 keluarga itu, apa pengakuan mereka ketika dikaitkan dengan sosok operator dari SPMB di SMA 5 ini? Ya, baik seperti ini. Kalau tanggapan dari kami mengenai operator itu kan bukan ruang lingkup kami. Namun di sisi sini kami fokus kepada alasan sekolah ini, mengapa anak-anak ini itu jumlahnya sampai 42 atau 72 itu bisa dikeluarkan. Walaupun kami sebagai kuasa hukum mempunyai kuasa 11 orang, tapi ini merupakan sampel kasus, case kasus seperti itu. Jadi kami fokus kepada alasan hukum dan alasan logis kenapa siswa-siswa ini sampai dikeluarkan, itu saja. Kalau begitu menurut Anda apa dugaan pelanggaran hukum yang Anda temukan dalam kasus ini? Baik, jadi seperti ini. Kasus ini kan bermula ketika pihak SMA 5 itu tidak mengakui atau mengeluarkan anak ini. Ketika anak ini sudah belajar dan mereka sudah menempuh pendidikan sampai saat ini ada yang belum keluar. Jadi mereka sudah beraktivitas, belajar di sana,
dan bahkan ada salah satu anak yang dikuasakan kepada kami sudah berprestasi, sudah mewakili SMA 5 Paskibra, mengibarkan bendera merah putih 17 Agustus, sudah mewakili sekolah ini turnamen atau katakanlah lomba bahasa Inggris, dan itu memperoleh juara. Nah, ketika ini dikeluarkan, ini jadi problema hukum. Karena mengapa? Alasan yang selalu diutarakan oleh Kepala SMA 5 itu masalah dapodik. Karena masalah dapodik ini bukan masalah yang melibatkan siswa, karena ini masalah administrasi. Tentu juga harus diselesaikan administrasi. Terkecuali siswa ini dikeluarkan dengan alasan yang pertama atas kehendak sendiri, mengundurkan diri, kan habis cerita ini. Oke, baik. Yang kedua dia melakukan pelanggaran, kan seperti itu, ini habis cerita seperti itu. Oke, berarti karena ada kesalahan administrasi. Baik, kita ke Pak Jaka. Pak Jaka sebagai ombudsman, bagaimana menyikapi dari kuasa hukum keluarga yang menyatakan bahwa mereka tidak terima karena adanya kesalahan administrasi dari pihak sekolah? Baik, kami di Ombudsman tentu akan melakukan upaya, yaitu melakukan pembuktian atau pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi yang dilaporkan. Dalam hal ini ya melalui inisiatif Ombudsman ataupun laporan masyarakat. Nah, dari dugaan maladministrasi nanti kami akan coba, kita sudah melakukan permintaan klarifikasi, kemudian permintaan data dokumen, dan nantinya akan kita analisis dan kita telah, dan tentunya nanti akan kita sampaikan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Jadi kita di Ombudsman juga tentu sangat menyayangkan kenapa sampai ini terjadi, padahal beberapa tahun yang lalu kami juga sudah mengingatkan, sudah mewarning, jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi. Karena hal ini terus terulang dari tahun ke tahun, dan dampaknya di tahun ini di SMA 5 khususnya itu sangat luar biasa kita dapat infonya. Analisa dan juga rekomendasi dari Ombudsman itu nanti akan diserahkan ke siapa, Pak Jaka? Apakah ke pihak kepolisian atau mungkin ke pemerintah dinas pendidikan terkait? Iya, dari hasil nanti tentu akan kita sampaikan laporan hasil pemeriksaan kita ini kepada pemerintah daerah. Kemudian pun apabila kita menemukan ada indikasi pelanggaran atau dalam hal ini bisa jadi ada unsur hukum pidana dalam hal ini, ya maka kita akan juga sampaikan kepada penegak hukum. Oke, baik. Kita ke Pak Hartanto. Dari pihak keluarga, apa tuntutan yang diinginkan atau harapan yang diinginkan dari pihak keluarga? Baik, dari awal kami dari kuasa hukum dari pihak keluarga, kami menemukan kejanggalan, diduga kuat kejanggalan dari proses ini. Karena mengapa? Seharusnya kota yang diterima satu angkatan itu kan itu 12 lokal kali 36. Jumlah anak yang diterima itu seharusnya 432. Namun dalam seleksi penerimaan siswa ini, yang diumumkan lulus ini adalah 334. Pertanyaannya, di situ ada selisih 90-an anak dari kota. Nah, sedangkan itu statement kepala sekolah bahwa kota sudah penuh. Nah, dari mana anak yang 98 ini masuk? Kami cross check data. Jadi data-data yang termasuk data yang katakanlah di Dapodik oleh SMA 5 itu ada anak-anak yang tidak lulus, yang tidak diterima atau cadangan. Dan ada juga kami lihat, wali murid ini juga memeriksa, ada yang paling fatal, itu diduga kuat ya, ada anak yang tidak mengikuti seleksi, tapi sekarang dia bersekolah di situ. Baik. Nah, inilah kami anggap, secara hukum anak di bawah umur, bahwa ini ada diskriminatif, tanda tanya, ada apa ini? Kami minta Ombudsman, ini selesaikan permasalahan ini. Karena mengapa? Ini sudah jelas loh. Data tanda terima yang diterima ini orang 334. Satu lagi boleh nggak? Kemudian kota yang diterima yang katanya masuk Dapodik itu berjumlah 432. Yang 98 ini tadi kemana? Dari mana ini? Dan kami sudah cek, ini jalurnya tidak termasuk jalur penerimaan dari mahasiswa itu. Baik itu jalur domisili, prestasi, afirmasi atau mutasi. Nah, ini timbul kejanggalan. Seperti itu. Pak Hartanto, singkat saja, jadi nanti ini fokus Anda dan juga tim kuasa hukum adalah untuk memberikan hak anak ini bisa sekolah kembali
di sekolah tersebut atau akan ada unsur pidana yang akan Anda bawa? Baik, kami meminta permasalahan ini dapat diselesaikan. Masih ada solusi itu. Karena mengapa? Begini, dalam aturan lokal sekolah dan jumlah siswa sekolah itu kan diatur dalam keputusan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini kan itu tanggal 2 Mei, 23 Mei kemarin. Ini kan berbeda ini. Maksud saya seperti di Bengkulu ini Pak, itu SMA itu tidak sama jumlah siswanya. Nah, secara administrasi keputusan ini bisa dirubah. Jadi ada ruang anak ini tidak dikeluarkan, malahan anak ini tetap ikut dapat dapodik. Jangan mensanksi anak itu seolah-olah dia salah, kemudian hak didiknya tidak ada, dia tidak bisa bersekolah. Kan seperti itu, Pak. Baik, berarti kita harapkan nantinya hasil investigasi dari pihak Ombudsman ini bisa diberikan rekomendasinya kepada pemerintah provinsi terkait dan juga harapan dari keluarga, dari kuasa hukum keluarga ini bisa terakomodir. Terima kasih Pak Hartanto, kuasa hukum keluarga, dan juga Pak Jaka Andika, Ombudsman dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.